Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Ratih Agustin Rahmaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial 1, serta teman-teman dari kelas E-Psikologi yang kami cintai, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 5 orang, yakni Akmal Maulana, Zahratri, Siti Nurlaila, Adisti Aulia, dan Afifah Wisal akan mempresentasikan materi tentang sikap. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu sikap dan pembahasannya, akan kami jelaskan lebih detail melalui pemaparan di bawah ini. Sikap atau attitude adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut, atau ambivalent individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap. Sikap dapat didefinisikan sebagai kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam sikap membenci, cenderung untuk tidak menyukai objek tertentu dan cenderung untuk menjauhinya. Ada banyak penjelasan mengenai sikap dalam ilmu psikologi. Sikap biasanya selalu terarahkan pada suatu hal ataupun suatu objek. Sikap mungkin saja terarahkan pada sebuah benda ataupun orang, namun juga pada peristiwa, kejadian, lembaga, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu psikologi sendiri ada beberapa teori-teori yang membahas mengenai sikap. Menurut Sear 1999, mengemukakan teori sikap melalui 3 pendekatan, yaitu teori belajar, teori insentif, dan teori konsistensi kognitif. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai 3 teori di atas. Yang pertama adalah teori belajar dan reinforcement. Sikap dapat dipelajari dengan menggunakan cara yang sama, seperti halnya kebiasaan lainnya. Orang-orang tidak hanya mendapatkan informasi dan fakta, namun juga mempelajari mengenai nilai dan perasaan yang berkaitan dalam fakta tersebut. Individu mendapatkan informasi serta perasaan melalui proses asosiasi, yang mana asosiasi ini berbentuk stimulus yang dapat muncul pada tempat dan kondisi yang sama. Proses asosiasi ini nantinya yang akan menimbulkan sikap pada sebuah benda, sama halnya dengan manusia. Individu mempelajari karakteristik dari sebuah gagasan, negara, program pemerintah, dan lain sebagainya. Sikap terdiri dari pengetahuan yang kemudian ditambahkan pada komponen evaluatif yang berkaitan. Sehingga, faktor sederhana dari pembentukan sebuah sikap merupakan asosiasi yang dimiliki oleh sebuah objek. Sikap juga dapat dipelajari melalui proses imitasi, sehingga orang dapat meniru sikap orang lainnya, terutama saat orang tersebut adalah sosok orang yang penting dan kuat. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adalah pendapat dan keyakinan seseorang untuk memberikan respon suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari, serta tertarik atau tidak tertarik secara konsisten. Yang kedua adalah teori insentif. Teori insentif memiliki pandangan dalam pembentukan sikap sebagai sebuah proses dalam menimbang baik serta buruknya dengan berbagai kemungkinan posisi dan setelah itu mengambil solusi alternatif. Salah satu pendekatan insentif yang cukup populer adalah teori respon kognitif. Kemudian di dalam teori tersebut mengasumsikan jika seseorang akan memberikan respon pada suatu komunikasi dengan menggunakan beberapa pikiran, baik itu positif maupun negatif.
serta di dalamnya juga menjelaskan jika pikiran ini nantinya akan menentukan apakah seseorang berkeinginan untuk mengubah sikapnya atau tidak sebagai bentuk akibat dari sebuah komunikasi. Melalui pendekatan ini terdapat asumsi jika dalam pengambilan sikap, maka seseorang tersebut akan berusaha untuk bisa memaksimalkan nilai dari berbagai hasil maupun akibat yang diinginkan. Dalam teori insentif lebih menekankan pada keuntungan maupun kerugian yang bisa didapatkan seseorang saat mengambil posisi tertentu. Selain itu, teori insentif juga lebih mengabaikan pada asal-usul dari sebuah sikap serta hanya mempertimbangkan pada keseimbangan insentif yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah teori konsistensi kognitif. Kerangka lainnya yang utama dalam mempelajari sebuah sikap lebih ditekankan pada konsistensi kognitif. Pendekatan konsistensi kognitif lebih berkembang di dalam pendekatan ini menggambarkan seseorang sebagai makhluk yang mana menemukan hubungan serta makna di dalam struktur kognitifnya. Terdapat 3 pokok yang berbeda di dalam gagasan ini. Yang pertama yaitu teori keseimbangan yang di dalamnya meliputi tekanan konsistensi yang terjadi di antara akibat-akibat di dalam kognitif sederhana. Sistem ini terdiri dari 2 objek, yaitu hubungan yang terjadi di antara 2 objek tersebut serta penilaian seseorang pada objek tersebut. Yang kedua merupakan pendekatan konsistensi kognitif afektif. Pendekatan ini lebih menjelaskan pada usaha seseorang untuk membuat kognisi mereka lebih konsisten dibandingkan dengan afeksi mereka. Sehingga keyakinan, pengetahuan, pendirian yang dimiliki oleh seseorang akan sangat menentukan pada pilihan afeksi seseorang. Dan yang terakhir merupakan teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap bisa berubah demi mempertahankan konsistensi perilaku seseorang dengan perilaku kenyataan. Hal ini dikemukakan pertama kali oleh Leon Festinger. Teori ketidaksesuaian ini lebih memfokuskan pada 2 sumber pokok, yaitu inkonsistensi sikap, perilaku yang diakibatkan pengambilan sebuah keputusan, serta akibat dari perilaku yang bertentangan dengan sebuah sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Aswar 2005 mengatakan terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap pada seseorang. Yang pertama, pengalaman pribadi. Apa yang dialami seseorang akan membentuk dan mempengaruhi penghayatannya terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Pengalaman pribadi tersebut akan menjadi dasar pembentukan sikap apabila mempunyai kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Yang kedua yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi gerak, tindak, dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Yang nomor 3 yaitu pengaruh kebudayaan. Pengaruh kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan juga telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pula lah yang mempunyai dan memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian individu kuat yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individu.
Yang nomor 4, media massa. Media sebagai sarana komunikasi, media massa mempunyai salah satu pengaruh pembentukan opini dan kepercayaan orang dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya. Media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut apabila cukup kuat akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuknya arah sikap tertentu. Yang nomor 5 yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajarannya. Yang nomor 6 yaitu pengaruh faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalian bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang, akan tetapi dapat pula bertahan lama. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sikap. Sikap juga memiliki tingkatan antara lain yaitu menerima atau receiving. Menerima merupakan tingkatan sikap yang paling rendah. Di tingkatan menerima ini, seseorang ini bersedia dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek yang dihadapi. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan dengan ilmu kesehatan, maka dia akan bersedia memberikan perhatiannya untuk informasi-informasi mengenai ilmu kesehatan tersebut. Yang kedua yaitu merespon atau responding. Merespon atau responding itu artinya orang tersebut bersedia memberikan jawaban jika diberi pertanyaan dan bersedia mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diterimanya. Hal ini merupakan indikasi dari keberadaan sikapnya. Nomor 3 yaitu menghargai atau valuing. Tingkat yang ketiga ini adalah sikap yang menghargai atau valuing. Di sini seseorang mau mengajak orang lain berdiskusi tentang suatu masalah yang dikerjakan, sesuatu yang bersama-sama. Misalnya ketika seseorang mau mengajak orang lain datang mengunjungi restoran kesukaannya, maka berarti dia telah memiliki sikap positif terhadap restoran atau menu makanan di restoran tersebut. Yang nomor 4 itu bertanggung jawab atau responsible. Tingkatan sikap yang terakhir adalah bertanggung jawab dan responsible, artinya seseorang bersedia bertanggung jawab atas segala pilihan yang dibuatnya dan segala resiko yang mungkin muncul setelahnya. Bertanggung jawab ini adalah sikap yang paling tinggi karena orang tersebut pasti memiliki keberanian untuk lebih mempertahankan keputusannya terlepas bagaimana pendapat orang lain tentang pilihannya tersebut. Sikap dapat dibedakan menjadi dua yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang pertama yaitu sikap negatif adalah sikap di mana yang tersebut melakukan penolakan atau menunjukkan ketidaksetujuan terhadap stimulus yang diterimanya atau objek yang dihadapinya. Yang kedua yaitu sikap positif adalah sikap di mana orang tersebut bersedia dan menerima atau memberi persetujuan terhadap stimulus yang diterimanya atau objek yang dihadapinya. Dari kedua perbedaan ini, kita bisa mengetahui bagaimana sih bentuk-bentuk sikap seseorang terhadap stimulus yang diterimanya. Jika dia menolak, maka dia akan memberikan sikap negatif. Sedangkan jika dia menerima, maka dia akan menunjukkan sikap positif. Positif dan negatifnya sikap seseorang tentu memiliki motif atau alasan di baliknya, juga perlu kita pahami. Contoh perilaku pada sikap. Yang pertama, sikap sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Contohnya, sikap ketika di tempat kerja.
Kedua, sikap sebagai pernyataan kepribadian. Contohnya, sikap kita terhadap salah satu film, yaitu Batman, akan menentukan apakah kita akan menontonnya atau tidak. Dan yang ketiga, sikap sebagai alat pengatur tingkah laku. Contohnya, pengalaman pada salah satu admin di suatu perusahaan online shop. Tidak jarang mereka menerima komplain, caci maki dengan kata-kata kasar. Yang keempat, sikap sebagai pemberian motivasi kesan. Contoh, memberi kesan positif terhadap pencapaian teman. Dan yang kelima, sikap sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Contohnya, pengalaman mencoba akan hal-hal yang baru. Berikut proses komponen pembentuk sikap. Ada pemikiran atau kognitif, yaitu hasil dari pengetahuan dan informasi yang diterima oleh individu tersebut, yang kemudian akan menjadi dasar lahirnya sebuah keputusan atau tindakan. Lalu ada perasaan atau afektif, yaitu kondisi emosional yang sifatnya subjektif terhadap suatu objek. Lalu ada predisposisi tindakan atau konatif, bagaimana perilaku atau kecenderungan perilaku di dalam diri seseorang yang berhubungan dengan objek yang sedang dia hadapi. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan terjadinya sikap. Yang pertama yaitu faktor intern, faktor yang terdapat di dalam diri seseorang itu sendiri, berupa daya pilih seseorang yang digunakan dalam menerima serta mengolah pengaruh yang berasal dari luar dirinya sendiri. Yang kedua ada faktor ekstern, yaitu dari luar seseorang, dapat berupa interaksi sosial yang terjadi di luar kelompoknya. Kemudian ada studi kasus sikap perilaku. Studi kasus ini tentang remaja adalah mereka yang berada pada rentang usia 10 hingga 24 tahun dan dikelompokkan menjadi remaja awal, tengah, dan akhir. Dalam perkembangannya, terjadi berbagai proses perubahan biologis maupun psikologis yang mengacu pada proses pencarian jati diri pada remaja. Telaah ini menemukan bahwa faktor psikososial atau pengetahuan, sikap, pengaruh teman, pengaruh orang tua, media massa, dan kebudayaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan perilaku merokok pada remaja. Kebiasaan merokok bukan hanya menjadi permasalahan yang dominan terjadi pada kalangan dewasa, akan tetapi telah menjadi fenomena baru bagi para remaja dan bahkan anak-anak. Kesimpulan studi kasus. Kesimpulan dari tinjauan pustaka ini adalah faktor psikososial atau pengetahuan, sikap, pengaruh teman, pengaruh orang tua, media massa, dan kebudayaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan perilaku remaja. Apabila dalam proses perkembangannya, remaja dibekali dengan informasi yang cukup mengenai dampak kesehatan akibat rokok, maka permasalahan perilaku merokok pada remaja dapat dikendalikan dengan efektif. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Jika ada lebih atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.